Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita masih diperkenankan bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Mohon maaf beberapa hari off ya, tidak mengirimkan podcastnya, dan alhamdulillah mulai hari ini, hari Senin ya, tanggal 10 Februari 2025 kita bisa bertemu kembali. Kita mulai lagi meneruskan pembahasan kita yang terakhir ya, masih tentang perilaku makan, kesehatan, dan Islam. Dan kontroversi tentang sesungguhnya kita ini lebih baik menggunakan pola konsumsi yang seperti apa ya. Apakah kita pertahankan saja pola makan 3 kali itu, atau kita kurangi ya, atau kita lebihkan ya. Jadi ini memang menjadi pembahasan tidak hanya oleh ahli-ahli kesehatan, tapi juga di dalam konteks Islam pun juga terjadi perbedaan pendapat ya berkenaan dengan berapa kali kita makan ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas kira-kira yang pada satu kesimpulan ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih posisinya gitu ya. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar bahwa makan dengan porsi kecil setiap hari dapat membantu meningkatkan metabolisme dan mencapai kesehatan yang optimal ya. Jadi inilah salah satu yang mempertanyakan tentang kaidah yang sudah sangat umum dengan makan 3 kali sehari. Jadi ada bukti-bukti atau klaim-klaim dari hasil penelitian yang mendalam dan mendukung bahwa sesungguhnya frekuensi makan yang sering itu lebih bagus ya, lebih sering dengan porsi sedikit itu lebih bagus daripada kita makan hanya 3 kali bahkan kurang tetapi dengan porsi yang besar ya. Nah, kita akan membahas itu ya, sehingga nanti kita akan memberikan kesimpulan yang cukup komprehensif ya mengenai sesungguhnya bagaimana sih pola makan kita ya. Dan kemudian juga apakah memang perlu ada generalisasi gitu ya, sehingga itu bisa diaplikasikan pada orang yang banyak ya, atau memang mau tidak mau, suka tidak suka ya, memang harus ada perbedaan-perbedaan ya. Memang orang selalu pinginnya kan ada standar-standar yang lebih luas ya, sehingga ya katakanlah orang mengingatnya menjadi mudah gitu ya. Bahkan dalam konteks kelompok ya, kalaupun kelompok tidak usah kelompok terlalu banyak ya, memang secara individual ya tentu setiap orang pasti sesungguhnya polanya akan berbeda-beda. Apalagi kalau kita nanti mencoba dari perbedaan usia dalam konteks kesehatan, tentu saja mungkin perbedaan status kesehatan kita ya. Kita ini ada menderita penyakit A, penyakit B, penyakit C, tentu berbeda dengan orang yang normal, orang yang ya kebanyakan lah istilahnya gitu ya. Nah, setidak-tidaknya tentu kalaupun ada perbedaan ya, perbedaan dalam konteks komunitas yang luas, saya kira
masih mudah kita mengingatnya gitu ya. Jadi yang seperti ini porsinya begini, yang seperti ini porsinya begitu gitu ya. Jadi yang individual tidak usah kita bahas lah gitu ya, karena itu ranahnya nanti ranah pendekatan individual yang sering diterapkan di dunia kedokteran ya. Kalau saya sendiri juga kesadaran masyarakat selalu memberikan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, tetapi perbedaan dalam konteks komunitas gitu ya. Baik ya, jadi sebagaimana sudah kita sampaikan ya, teori paling umum hari ini, walaupun itu banyak ahli mengatakan lebih dari hasil dari sebuah kebudayaan ya, tetapi juga ada studi-studi epidemiologi awal gitu ya. Namun dalam beberapa tahun terakhir itu para ahli mengubah perspektifnya ya, bahwa ternyata ada yang mengusulkan ya bahwa apalagi dengan hari ini terjadi peningkatan penyakit-penyakit kronis ya, penyakit-penyakit degeneratif yang cukup signifikan, dan salah satu petunjuk penelitian mengatakan untuk mengurangi salah satu penyakit kronis ya, itu adalah dengan pola makan yang sering dan tetapi dengan porsi yang sedikit ya. Nah, mereka yang menganjurkan untuk makan dalam porsi kecil ini tetapi sering ini menyarankan bahwa pola makan itu dapat meningkatkan rasa kenyang atau merasa kenyang setelah makan secara lebih lama gitu ya, sehingga orang mengatakan kita tidak menjadi lapar mata ya, karena posisi perut kita yang terus merasa kenyang. Kemudian meningkatkan metabolisme dan komposisi tubuh, mencegah penurunan energi, menstabilkan gula darah, dan juga mencegah makan yang berlebihan gitu. Sementara itu beberapa penelitian mendukung rekomendasi ini ya. Yang lain tidak menunjukkan manfaat yang signifikan ya. Faktanya beberapa penelitian menunjukkan mungkin lebih bermanfaat untuk tetap makan 3 kali lebih bermanfaat untuk makan tetap 3 kali lebih besar ya. Jadi dalam artian sebenarnya ya masih terjadi kontroversi ya. Jadi inilah yang akan kita bahas. Sebenarnya kita ini lebih baik makan dalam porsi besar tetapi frekuensinya kecil, atau kita makan dalam porsi kecil tapi frekuensinya lebih besar ya. Sering makan dengan porsi kecil atau makan yang banyak tetapi porsinya besar. Itulah yang akan kita bahas dan menjadi podcast terakhir yang berkenaan dengan kontroversi tentang berapa kali kita sesungguhnya harus makan. Nah, nanti kita ikuti saja ya. Mudah-mudahan menjadi lebih paham baik secara dimensi ilmiah kesehatan, tetapi juga kemudian kita sambungkan dengan perilaku contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu sebagai pengantar tentang uraian tentang mencoba menyimpulkan dari berbagai kontroversi pendapat tentang apakah kita harus makan 3 kali atau lebih dari 3 kali tetapi sering gitu ya. Demikian podcast untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan dari membahas hasil-hasil penelitian tentang frekuensi makan itu mana sesungguhnya yang lebih baik gitu ya. Sekian, hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.